Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap semangat ya, moga kalian selalu sehat. Amin. Pada pertemuan hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, kita masuk bab baru yaitu bab 3, yaitu relasi dan fungsi pada KD 3.3 dan 4.3. Kita masuk ke pertemuan yang pertama. Oke, anak-anak, pada materi hari ini kita membahas yaitu relasi. Yang pertama yang kita bahas adalah memahami konsep relasi dua himpunan. Sekarang, apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara dua kumpulan objek atau himpunan dengan aturan tertentu. Atau kalau di dalam LKS kalian yang dinamakan relasi adalah hubungan antara anggota satu himpunan dengan himpunan yang lain. Jadi intinya relasi di sini adalah hubungan. Hubungan apa? Dua himpunan, ya. Nah, bisa ditambahi keterangan lagi yaitu dengan aturan tertentu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, anak-anak, contoh misalnya di sini ada Ari anak dari Pak Amir, ya. Budi anak dari Pak Kamal, Cici anak dari Pak Alim, Dodi anak dari Pak Amir, dan Edo anak dari Pak Kamal. Pada keterangan di atas dapat lihat bahwa ada dua himpunan, yaitu yang pertama adalah himpunan anak. Ya, di sini Bu Endang simbolkan dengan A, ya. Ini kalian bisa menamakan pakai huruf yang lain ya. Nah, ini contoh aja, kita kasih nama himpunan A yang terdiri dari himpunannya Ari, Budi, Cici, Dodi, dan Eko. Yang kedua adalah himpunan Bapak. Di sini kita kasih nama B yang terdiri dari himpunannya Amir, Kamal, dan Alim. Nah, sekarang dari dua himpunan A dan B tersebut, kita harus bisa menentukan hubungan atau relasi yang sesuai dari anggota himpunan A ke B. Ya, relasi apa yang sesuai anak-anak? Ya, betul sekali. Relasinya adalah anak dari. Ya, sekarang seandainya Bu Endang balik, soalnya bukan dari anggota A ke B, tetapi dari B ke A. Ya, misalnya pertanyaannya, hubungan relasi dari anggota B ke A apa anak-anak? Apa jawabannya? Ya, betul. Relasinya adalah bapak dari, ya. Jadi untuk relasi hati-hati lihat kalimat dengan cermat, jangan sampai terbalik. Kalau A ke B, relasinya anak dari. Tapi kalau benang balik B ke A, relasinya adalah bapak dari. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di kesempatan yang lain ya, nanti akan kita pelajari mengenai bilangan. Oke. Nah, kita lanjut. Materi selain kita bisa menentukan relasi, kalian juga harus bisa menyajikan relasi. Anak-anak, menyajikan relasi di sini ada 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan diagram panah. Yang kedua, menggunakan himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, menggunakan grafik atau diagram kartesius ya. Jadi ada 3 cara untuk menyajikan relasi. Oke. Nah, jadi contoh ya. Contoh tadi anak-anak ya, tadi kita sudah memahami mengenai relasi dan ini contohnya Bendang pakai lagi untuk menunjukkan himpunan tadi dengan
menyajikannya ke dalam 3 cara, baik diagram panah, himpunan pasangan berurutan, maupun grafik atau diagram kartesius ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, apabila kita nyatakan atau kita sajikan dengan diagram panah, langkahnya adalah kita tulis ya. Yang pertama di sini kurva tertutupnya. Kurva tertutup yang pertama di sini adalah untuk himpunan yang pertama. Kita kasih nama himpunan anak atau tadi pakai huruf A juga boleh. Yang kedua, kita tulis himpunan yang kedua ya, atau Bapak atau B. Langkah selanjutnya kita tulis anggota-anggotanya ya, Ari, Budi, Cici, Dodi, dan itu. Langkah selanjutnya kita tulis anggota-anggota dari himpunan yang kedua. Setelah itu relasi atau hubungannya kita simbolkan atau kita hubungkan dengan tanda panah ya. Makanya di sini dinamakan diagram panah karena untuk menghubungkan anggota dari himpunan yang pertama kedua yaitu kita menggunakan panah. Dari sini relasinya harus kita tulis. Relasinya adalah anak dari. Maka cara membacanya Ari anak dari Amir ya. Budi anak dari Kamal, Cici anak dari Alim, Dodi anak dari Amir, Edo anak dari Kamal. Nah, anak-anak bandingkan bagaimana tadi kalau tidak menggunakan diagram panah. Kalian membaca soalnya tadi kan agak rumit kan, tetapi setelah kita nyatakan atau kita sajikan diagram panah, nah ini lebih bisa jelas ya. Oke, setelah kalian bisa diagram panah, sekarang kalian harus bisa menggunakan himpunan pasangan berurutan. Biasanya disingkat HPB. Nah, himpunan pasangan berurutan namanya aja himpunan yang berpasangan. Jadi di sini kita tuliskan dengan himpunan yang saling berpasangan. Masing-masing pasangan di sini adalah berupa anggota. Yang pertama ini harus di himpunan pertama, yang kedua adalah himpunan yang kedua, seterusnya sampai semua kita tulis. Membacanya juga sama. Di sini Ari, Amir ini kita baca Ari anak dari Amir. Budi, Kamal kita baca Budi anak dari Kamal, dan seterusnya. Ya, kalau tadi ada 5 anak panah, di sini tentu saja ada 5 pasangan berurutan. Jadi sama ya, himpunan penyelesaiannya sama. Kita lanjutkan pada grafik diagram kartesius. Nah, dari diagram kartesius caranya adalah kita buat ya garis yang mendatar ini sebagai himpunan pertama. Himpunan pertama di sini adalah himpunan anak. Kita tuliskan siapa saja ya, dari Ari, Budi, Cici, Dodi, Eko. Yang kedua, kita tuliskan himpunan bapak. Kita tuliskan Amir, Kamal, Alim. Langkah selanjutnya kita hubungkan antara himpunan anak dengan himpunan bapak ya, seperti pada menuliskan diagram kartesius, titik pada diagram kartesius. Contoh, karena di sini Ari anak Amir, maka Ari kita hubungan Amir. Nah, di sini kita gunakan titik atau noktah untuk menghubungkan antara anak dan bapak. Nah, ini kita lihat. Nah, semuanya kita tulis ya. Nah, semua ada 5 noktah atau 5 titik. Ari, Amir, di sini ada titiknya. Semuanya juga ada 5 titik ya. Kalau pada diagram kartesius, kalau pada HPB ada 5 pasang himpunan pasangan berurutan. Kalau pada diagram panah tadi ada 5 anak panah. Oke, sekarang
Kita lanjut lagi contoh yang kedua. Bila himpunan K adalah 9, 10, 11, 12, 13, dan 14, dan L adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian disuruh menunjukkan relasi dari K dan ke L dengan aturan kelipatan dari, ya. Nah, jadi kalian disuruh menunjukkan kelipatan dari. Nah, kalian tunjukkan dalam 3 penyajian, ya, dalam bentuk diagram panah, HPB, dan grafik. Oke, kita mulai yang pertama menggunakan diagram panah. Nah, diagram panah caranya sama seperti tadi, yaitu kita tulis, kita gambar dulu, lalu kita hubungkan dengan menggunakan tanda panah, ya. Oke, bentar, kita ulangi lagi. Nah, ini anak-anak, ya, jadi kalian harus bisa, ya. Jadi misalnya 9 di sini adalah kelipatan dari 3, 10 kelipatan dari 2, selain dari 2, 10 kelipatan dari 5, 11 di sini karena tidak ada, ya, maka dia tidak usah dihubungkan. Jadi yang mempunyai hubungan, kita hubungan, yang tidak, ya tidak usah, ya. Jadi sesuai dengan nama relasinya. Oke, kita lanjut bagaimana menggunakan himpunan pasangan berurutan. Sama, himpunan pasangan berurutan yaitu dengan kita tuliskan pasangan secara berurutan, di mana setiap pasangan di sini untuk bilangan yang pertama adalah himpunan yang pertama, untuk bilangan yang kedua adalah untuk himpunan yang kedua. Oke, untuk grafik diagram kartesiusnya sama dengan yang tadi, yaitu dengan cara menuliskan atau menggambarkan dulu himpunan pertama di bawah, sedangkan himpunan yang kedua yang mendatar atau sebagai sumbu Y, ya, kalau pada diagram kartesius. Setelah itu kita hubungkan himpunan K dan L seperti pada diagram kartesius, yaitu dengan titik-titik, ya, menghubungkannya. Nah, ini, ya, kita tulis semuanya sampai 14,7, ya. Kita lihat semuanya di sini ada 9, ya. Maka pada diagram kartesius juga ada 9 noktah. Oke, anak-anak, kita lihat contoh yang terakhir. Di sini ada beberapa diagram panah. Kalian disuruh untuk menuliskan relasi yang cocok, ya. Perhatikan di sini ada 1 diagram panah kedua, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8. Nah, sekarang relasi yang cocok apa, anak-anak? Betul, setengah dari. Sekarang yang B, ini relasi yang cocok apa? Sekarang yang C, relasi yang cocok apa? Nah, perhatikan, relasi yang cocok adalah lebih dari 2, lebih dari 1. Ya. Terus di sini 3 lebih dari 1, 3 lebih dari 2, ya. 4 lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3. Yang terakhir, sekarang kamu tebak, kamu cari apa relasi yang cocok yang menghubungkan untuk kedua himpunan yang C. Ayo, anak-anak. Oke, faktor dari, ya. 5 faktor dari 10, 6 faktor dari 18, 6 faktor dari 24, 8 faktor dari 16, 8 faktor dari 24, 9 faktor dari 18. Oke, anak-anak, Ibu rasa untuk materi pertemuan pada kesempatan hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.